Oke, kalau bergabung, kita mau untuk yang online, teman-teman, salam. Kedengeran nggak, Mas, Mbak? Dengar Pak, dengar Tes Pak, tes. dengar Pak. Satu dua dua satu. Kedengaran Pak, kedengaran Pak. Aman ya? Aman Pak, aman. Oke, kalau begitu. Nah, kemarin modulnya gimana? Aman kah? Aman ya? Sudah dikirim-kirim ya? Ya, Yang belum gimana Pak? itu jadi dikirimnya pakai jadi kemarin kan udah tahu future value, present value gitu ya, Mbak? Ya. Terus cari I, cari N gitu ya. Nah, ya, ini merupakan ya dasar dari semua pemodelan keuangan, Mbak. Mas. Ya, future value, present value itu nanti ke depan kita akan bersinggungan dengan makhluk-makhluk tersebut gitu ya. Ya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, Mbak, Mas, kalau kemarin kan ya, kalau kemarin kan kita sekarang setor gitu kan ya. Katakanlah uang ya 1 juta rupiah gitu kan. Terus kita tunggu sampai 5 tahun gitu kan. Berapa nilainya kan gitu ya Mbak? Kemarin ya, iya kan? Jika bunga bank 5% katakanlah gitu. Ya. Jadi kita setor sekarang, kita tunggu ya nilainya 5 tahun kemudian. Yang jadi masalah Mbak sekarang itu adalah ya apa jadinya kalau kita tahun pertama kita setor, tahun kedua kita setor, ya. Tahun ketiga kita setor. Nah, lo nilainya berapa gitu ya? Jika bunga bank 5%. Kalau kayak begini modal yang kemarin itu nggak bisa kita pakai, Mbak. Beda, ya beda, beda penyakit, beda obat ya nggak sih? Iya dong, beda kasus, beda undang-undang ya nggak? Nah, kalau polanya seperti itu, ini yang kita sebut dengan anuitas, ya model anuitas. Buat teman-teman yang di online, ya. Nah, ini model anuitas. Jadi kita setor, setor. Nah, apa itu anuitas gitu ya? Nah, anuitas itu gitu ya. Ini merupakan serangkaian pembayaran, jumlahnya sama. Jadi selalu sama, Mbak, jumlahnya. Kalau misalkan setornya 100 juta ya 100 juta gitu ya. Ya. Jumlahnya sama, intervalnya tetap. Maksudnya intervalnya tetap. Jadi kalau setiap tahun Anda harus setornya setiap tahun gitu ya Mbak ya. Ah, tahun pertama setor, tahun kedua setor, tahun ketiga gue lagi males. Oh nggak boleh, harus setor kalau anuitas. Periodenya spesifik. Mau sampai kapan nyetor kayak gitu? Pola nyetor kayak begitu mau sampai kapan gitu ya. Nah, jadi ini merupakan setoran gitu ya. Ya, serangkaian setoran, jumlahnya sama, intervalnya tetap, periodenya spesifik harus dijelasin gitu. Berapa gitu. Berapa lama. Nah,
Nah, anuitas ini ada dua, Mbak. Ada ordinary, ada due, gitu ya. Bedanya apa? Bedanya kalau ordinary set di akhir periode, yang due setor di awal. Beda awal akhir aja, Mbak, Mas. Ya. Jadi anuitas ordinary itu setor di akhir, gitu ya. Anuitas due itu setor di awal periode. Jadi kalau yang anuitas ordinary itu di akhir tahun misalkan gitu, Desember nyetornya. Jadi setiap Desember setor gitu ya. Nah kalau yang due di awal periode, misalkan setiap tahun berarti Januari setor gitu ya Mbak. Emang beda Pak. Nah nanti kita, ya ternyata awal dan akhir beda Mbak nilainya. Tidak sama gitu ya. Oke. Nah, untuk membedakan mana yang future value, present value biasa, mana yang anuitas, kita kasih lambang gini, Mbak. Ya. Future value A. Nah, ini anuitas ya, periode N gitu ya, atau present value A gitu ya. Biar nggak ketuker sama yang kemarin, yang modul. Ya, kalau modul kan sekali setor, ya kan, kita lihat nilainya berapa. Kalau ini nggak setor gitu ya. Oke, aman ya? Oke, kita coba. Misalkan ini ada ya satu setoran polanya kayak gini, Mas. Ya, jadi ya kalau kita lihat gitu ya. Ini tahun ke nol sekarang gitu ya. Ya, satu, dua, tiga. Jadi 3 tahun. Ya, kan periodenya spesifik ya kan. Ya. Nah di tahun pertama ini dia store 100. Tahun kedua store 100. Tahun ketiga store 100 gitu ya Mbak, Mas. Nah ini Anda bisa lihat ini di akhir periode gitu ya. Ya, Desember gitu ya. Setiap Desember dia store. Selama 3 tahun. Nah kita mau tahu gitu ya. Kalau bunganya 5%, berapa sih duit gue gitu Mbak? Ya. Berapa duit gue? Nah kita hitung dari tahun ketiga dulu. Ya. Kita hitung dari tahun ketiga. Tahun ketiga itu nilainya, ya, tahun ketiga itu nilainya 100. Dari mana? 100 dikali 1,0. Itu pangkat ya Mbak, sorry. Itu belum dirubah. Bukan dikali 0 ya, maksudnya pangkat. Saya lupa mulu ini mau ngerubah ini. Iya, ingetnya begitu di kelas. Oh iya, belum dirubah ya. 100 dikali 105 pangkat 0 gitu ya. Oh dari 0 Pak, mulai dari 0 ya gitu. kan kan dari 0 dulu kan. Atau ya, kalau kita sebut A itu adalah setoran gitu ya Mbak ya, maka A dikali 1 plus I pangkat 0 gitu ya. Nah tahun kedua ya, nilainya 105. Dari mana? 100 dikali 1,05 pangkat 1. Ini pangkat ya Mbak, Mas. Ya, maka ini nilainya adalah gitu ya. 105. Dari mana? Ya, 100 dikali 1,05 pangkat 1. Atau A kita kali 1 plus I pangkat 1 gitu. Ya kan? Tahun ke yang pertama ini nilainya 110,25. Ya, yang ini nilainya 110,25. Dari mana? 100 kita kali 1,0 atau 1,0 pangkat 2 gitu ya.
atau setorannya kita kali 1 plus I pangkat 2. Kita apain? Kita jumlah, Mbak, Mas. Nah, kita total tuh. Kita total ya. Nilainya ternyata 315,25 atau 0,25. Oh, jadi kita tahu gitu ya. Kalau kita setor 100, 100, 100 selama 3 tahun gitu. Setiap tahunnya di akhir periode kalau bunganya 5% nilainya 315,25. Nah, kalau sisi kiri kan sama dengan ya. Ditambah kita tambah juga ya. Maka ini adalah ya A dikali 1 plus I pangkat 0 ditambah gitu kan ya. A dikali 1 plus I pangkat 1 ditambah A dikali 1 plus I pangkat 2. Nah, dulu gurunya bilang apa? Kalau ditambah, 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 guru matematikanya bilang ini dijumlah gitu ya. Ya, lambangnya jumlah apa? Sigma, Mbak. Ya, dijumlah. Jumlah dari A dikali 1 plus I gitu ya. Pangkat N-1. Nah, ini dia, Mbak. Ya. Dijumlah, PMT itu A-nya, payment. Ada buku yang nulisnya payment, pembayaran, atau setoran gitu. Kalau di buku di matematika keuangan, saya kan ngajarin matematika keuangan juga, ya. Lambangnya A, anuitas, setoran gitu ya, sama aja. Intinya setoran-setoran juga gitu ya. Ya. Maka jumlah ya jadinya sigma ya, setoran dikali 1 plus I pangkat N-1. Nah, A-nya sama ya? Sama nggak sih? Setorannya sama nggak? Sama ya. Maka ini bisa kita cancel out, Mbak. Jadinya A dikali sigma gitu. 1 plus I pangkat N-1 gitu. Ya, nah ini dia nih jadinya. Nah, sigma 1 plus I pangkat N-1 ini deret. Nggak usah saya buktikan gitu panjang ntar. Ya. Nah, dengan deret ini bisa kita terjemahkan, Mbak, Mas. Ya bahwa gitu. Ya, future value annuity gitu ya, ordinary ya itu bisa kita dapetin dari setorannya dikali 1 plus I pangkat N-1 dibagi I. Nah, jadi kita nggak perlu satu-satu kayak tadi, Mbak, ngitungnya. Tinggal input aja, tahu setorannya berapa, tahu bunganya berapa, tahu periodenya berapa, kelar. Kalau tadi kan satu-satu ngitungnya, ya kan dipangkatin dulu gitu ya. Kelamaan. Ini cuma 3 tahun. Kalau 10 tahun setorannya panjang banget ya, ya kan? Nah dengan model ini tinggal kita input aja angkanya kelar. Ada yang mau ditanyain nggak? Nah coba ditulis, coba ditulis. Ya, udah siap nih ya tulisannya ya. Oh belum. Yang di rumah saya nggak tahu kalian di mana ya, belum tentu di rumah ya kan. Pokoknya yang online gitu ya. Tolong disiapin juga tuh Mbak, Mas, catatannya gitu ya, tulisannya, kertas. Kalau lagi di klub ya minta sama bartendernya lah, coba tolong minta kertas. Mas, kertas sama pulpen dong mas. Bartendernya bingung nih, lu mau ke klub apa mau kuliah gitu. Kuliah zaman sekarang emang enak gitu mbak. Bisa sambil di klub juga. Salam. Silakan mas.
Jadi future value gitu ya. Ya, annuity ordinary. Apa tuh ordinary? Setor di akhir periode gitu ya. Bisa kita cari dengan setorannya atau A dikali 1 plus I pangkat N-1 bagi I gitu. Oke, yuk coba ditulis. Ya. PT Bangun Jaya. Iya, biar dicoba ini beginian apaan gitu. Ya. PT Bangun Jaya. Ya, PT Bangun Jaya selalu menyetor. PT Bangun Jaya selalu menyetor sebesar 250 juta, sebesar 250 juta setiap akhir tahun. Sebesar 250 juta setiap akhir tahun. Selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun. Jadi dia punya rencana gitu ya. Pokoknya gue setor 250 juta tiap akhir tahun selama 5 tahun. Jika suku bunga bank 5% per tahun atau per annum, jika suku bunga bank 5% per P titik A titik gini Mbak. Ya. Ini kalau ada kayak begini namanya per annum per tahun gitu ya. Kalau di bank Anda ngelihat bunga, dia pasti P titik A titik gitu. Jika suku bunga bank 5% per tahun, ya berapakah total nilai uang setoran tersebut gitu ya. Berapakah total nilai uang setoran tersebut? Udah nih. Kedua. Tenang dulu, sabar. Ini banyak variasi masalahnya. Nah, Roy, nama orang Roy, selalu Roy, Roy selalu menyetor uang, Roy selalu menyetor uang 500 ribu rupiah. Roy selalu menyetor uang 500 ribu rupiah setiap akhir bulan. Setiap akhir bulan. Gajian setor gitu ya. Ya. Jika suku bunga bank 5% per tahun, jika suku bunga bank 5% per tahun, berapakah nilai uang Roy 5 tahun kemudian? Ya, berapakah nilai uang Roy 5 tahun kemudian? Yuk kita coba. Nah, yang pertama ya Bangun Jaya ya. Ya, yang mau dicari kan future value ya, annuity-nya ya. Tahun kelima ya, ya kan? A-nya berapa? Setorannya. Ya, itu dia A-nya Mbak, 250 juta gitu ya. I-nya bunga banknya berapa? 5% atau 0,05. Oke. Nah, berapa lama dia N-nya? Nah, 5 tahun gitu ya. Maka kita tinggal input aja Mbak di sini. Nah, ya. Maka gitu ya, future value annuity ya tahun kelima itu adalah 250 juta gitu kan. Ya. Dikali 1,05 pangkat 5
dikurang satu dibagi gitu ya 0,05. Nah gini Mbak, enak kan? Nggak usah ngitung satu-satu gitu. Langsung enak kan daripada kayak tadi satu-satu. Tinggal dulu gurunya bilang apa? Kalau ada yang di dalam kurung kerjakan terlebih. Ini nih 1,05 pangkat 5 dulu Mbak. Saya terusin ya. 250 juta gitu ya. Ya. Dikali 1,05 pangkat 5. 1,2763 lah sama temen. Ya. 1,76 ya sama temen ya. Dikurang satu dibagi 0,05 gitu ya. Ada dong. Tapi nanti teman-teman, waktu ngerjain ujian, pembulatan di akhir aja ya. Selama pengerjaan pakai yang ada di kalkulatornya, masukinnya semua nilainya. Ini kan yang penting tahu ngerjainnya dulu gitu. Berarti kan ini kan sama aja ya. 250 juta ya. 1,27 kurang 1 0, dong ya. 0,2763 dibagi 0,05 gitu. Ya. Sabar, sabar. Ya ini mata kuliah senggol bacok emang ya. Kalau kita lagi ngerjain tiba-tiba temennya nyenggol tuh langsung apa sih? Gitu, langsung begitu. Biasa itu Mbak. Ya. Nggak apa-apa emang begitu. Dari tahun ke tahun saya ngajar kalau mata kuliah ini begitu. Ada yang lagi ngerjain dicolek-colek sama temennya tuh. Langsung apa lo gitu. Buset, baru nyolek-nyolek doang. Galak bener, emang begitu mata kuliah ini. Iya, berarti ini 250 juta gitu ya. Kali 5,526 gini ya. 5 koma ya. Nah, berapa tuh Mbak? Tuh, ya kan? 1.381.500.000. Tuh, banyak duitnya. Hmm. Iya kan? Tapi ini duit perusahaan. Tenang, kita hitung duit kita, duitnya Roy lah ya tadi ya. Bisa hitung duit sendiri bisa. Nanti saya ajarin caranya. Ya duit mbaknya dong. Tapi biasanya Mas, kalau duit sendiri itu nggak pada ngaku ya. Ngakunya nggak punya duit pasti. Iya. Atau minta traktir ya Mbak ya. Yang yang ini udah nih. Ini udah belum nih? Udah ya. Ini hapus ya. Kita mau membantu teman kita Roy menghitung uangnya. Namanya juga teman Mas. Ya, temen-temen kan begitu emang ya. Nah, motonya gimana? Apa gunanya temen kalau nggak buat nyusahin gitu kan ya? Emang temen begitu Mas. Tuh, tolong ini dong, tuh, tolong itu dong, iya kan? Nyusahin loh, kan gue temen loh, iya kan? Ya juga ya, iya kan? Apa gunanya temen kalau nggak buat nyusahin? Oke, kita lihat Roy. Roy dia ya mau cari future value annuity juga, ya kan? Nah, setorannya berapa Mbak? Mas? 500.000 gitu rupiah per bulan di akhir bulan ya, selalu dia setor, akhir bulan setor. Nah, sedangkan ya I-nya
Bunganya ya lima, tapi per tahun Mbak. Loh, ini masalah. Dia nyetornya bulanan, bunganya tahunan gitu ya. Nah, maka rumusnya tuh modelnya harus kita terjemahin dulu ke dalam bulan gitu Mbak. Ya. Nah, sedangkan ya N-nya 5 tahun kan? Ya. Cuma yang jadi permasalahan ini belang nih Mbak, setorannya bulanan, N-nya tahunan, bunga tahunan gitu ya. Maka kita harus terjemahin dulu future value annuity ordinary gitu ya. Ini sama aja anuitasnya ya dikali 1 plus I per T Mbak, di mana T ini adalah time waktu gitu ya. Ya, min 1 gitu kan. Ya, dibagi pangkat N dikali T dibagi I per T gitu. Tenang, sabar, sabar. Ini ya, ini hanya bahasa aja. Yang jadi masalah kalau kita input di dalam rumus ribet, Mas. Ada perperannya gitu. Lebih baik kita selesaikan dulu secara adat luar gitu. Iya nggak? Nah, coba dia bilang I per T. T-nya itu waktu. Di apa waktunya dia? Per bulan. 1 tahun ada berapa bulan, Mbak? Maka 0,05 bagi 12. Gitu. Jadi nggak perlu repot di sini kan? Kita kelarin di luar aja, ya kan? Nah, berantem belum ya. Sedangkan dia 5 tahun. Ya, N-nya berapa? Dikali 12. 60 gitu, Mbak. Coba ini berapa? 0,5 bagi 12. Ya, 0,00041 terus ada terusannya ya. 41667 ya. Ada tujuhnya di ekornya ya, ada tujuhnya kan? Ya, ada dong. Berarti gimana Mbak, Mas? Angka-angka ini tinggal diinput di sini gitu ya. Iya kan? Jadi nggak ribet lu nya gitu. Paham nggak? Iya kan? Udah kita selesaikan secara adat. Ya udah tinggal diinput aja di sini. Berarti gimana? Kembali pakai yang awal ya. Future value annuity. Bukan 5 lagi sekarang, 60 N-nya kan ya. Ya. Itu adalah 500.000 ya kita kali satu. Yang ini sekarang Mbak, gitu kan udah dibagi 12. Nah, 1,00416667 pangkat 60 betul Mbak. Udah pakai yang ini gitu ya. Jadi nggak perlu pakai N dikali T di sini gitu kan. Dikurang 1 ya. Dibagi ini dong 0,004166 gitu Mbak Mas. Ayo dicoba, dicoba. Dicoba, dicoba. Ah, Mbak suka gitu. Anggap aja uang sendiri Mbak. Kalau uang sendiri nggak bakal pusing. Uang kantor ya. Jangan lupa, gurunya bilang dulu kalau ada dalam kurung kerjakan terlebih dahulu. Nah, ini 1,00416667 pangkat 60 dulu, Mbak. 1,00416667 pangkat 60 dulu, ya kan? Enggak, coba aja. Lucu kok, Mbak, angkanya. Ah, Mbak bisa aja. Salah lagi. Salah lagi gitu.
Mangkatin berapa aja bisa kan ya? Saya. Ya, yang lain dapat. Nah, ini kan sama aja gitu ya. Ya, 500.000 ya, dikali 1,28336 123 ya. Nggak apa-apa. Supaya tidak dusta di antara kita, Mbak. Gitu kan ya? Min satu ya. Dibagi 0,004166 7. Gitu kan ya? Ya, kalau dikurang satu pasti kan 0, ya. Nah, ya, boleh Mbak. Ini 0,26 28336123 dibagi 0,00 ya, sebentar Mbak. Dibagi 0,0017. 68 ya. Iya, 68,00615112 gitu ya. Nah, kali 500.000 Mbak. Iya, kali 34 juta tuh. 3.000 ya kan? 75 rupiah gitu kan? 34 juta. Makanya kalau Anda lihat saldo Anda di bank koma-koma kan? Iya, gini dia ngitungnya. Ah, sih, Mbak. Mak 100.000 gitu ya, rupiah per akhir di setiap Anda gajian selama 5 tahun 34 juta loh Mbak sebenarnya Anda punya uang itu. Nah, ada caranya, ntar saya kasih tahu. Bagaimana caranya kita melindungi uang kita? Susah Mbak kalau nanam nafsu mah. Ya. Apalagi buat orang-orang yang kayak saya nggak bisa. Iya, Mbak. Ya kalau di kantor sih namanya juga kantor ya, tersistem ya uang itu kan ya rapi. Bisa kayak tadi tuh setiap akhir tahun 250 juta, 250 juta bisa. Yang susah ini pribadi, uang pribadi ini nih. Gimana caranya kita mengelola, memanage gitu ya, supaya uang kita tuh jangan habis-habis begitu aja gitu. Ada caranya. Nah, tenang, tenang, sabar, tenang. Udah nih, ah, 61512 ya betul.
Oke nih ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita gitu ya, ya bisa seperti Roy gitu. Nah, coba mbaknya, masnya, hitung mbak. Mbak kan ada gaji gitu ya. Nah, hitung kebutuhan sehari-hari berapa, bayar atau dalam bulan itu berapa. Contoh misalkan bayar cicilan motor gitu ya, itu bensin dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kalau weekend jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke mall bukan belanja ya, bahkan saya bilang jalan-jalan ke mall ya. Ya, itu kan hiburan harus dong ya kan. Jalan-jalan ke mall. Nah, hitung. Ini gampang aja nih Mbak ya. Gampang, gampang aja. Misalkan gajinya katakanlah 5 juta sebulan. Bla 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 ini itu segala macem ya udah termasuk nongkrong, udah termasuk dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu masih sisa 500.000 gitu ya. Ya, ini 500.000 masih sisa nih. Nah, coba tolong mbaknya, masnya, tanya ke Bank Payroll. Ngerti Bank Payroll ya? Kan kalau kantor transfer gaji Anda ke bank. Nah, itu Bank Payroll namanya. Di mana tempat gaji Anda bersemayam gitu ya. Ya iya, ditransfer sama kantor kan. Nah, coba tanya, ada nggak mereka punya program namanya Deposito Auto Debit. Deposito Auto Debit. Nah, deposito auto debit ini merupakan program, Mbak, ya, di mana Anda secara berkala ya sesuai dengan perjanjian dengan banknya, ya Anda ikhlasnya dipotong berapa? Dia tanya ikhlasnya itu tadi 500.000, ya kan? Nah, sudah kita berarti kita bilang sama banknya, ya saya mau dipotong 500.000 setiap bulan gitu, Mbak. Second tuh ada pernyataannya. Nah, Oke, itu masih secara otomatis, Mbak, begitu gaji masuk, potong 500. Gaji masuk, potong 500. Jadi yang tersisa atau tampil di saldo Anda cuma yang 4,5 juta gitu. Masuk ke deposito, Mbak. Nah, ada waktunya, nggak boleh diambil gitu. Perjanjiannya emang begitu, Mbak. Nah, maunya berapa? Setahun. Nanti setelah 1 tahun ditanya lagi mau lanjut apa enggak? Lanjut. Nah kayak Roy ya, iya kan? Selama 5 tahun nggak boleh diambil Mbak gitu. Atau mau langsung 5 tahun ada bank yang kasih tergantung banknya ya. Kayak Niaga biasanya kalau deposito atau debit dia per tahun Mbak. Ntar ditanya mau panjangin nggak gitu. Ya, gaji masuk potong 500, gaji masuk potong 500. Nah selama berapa tahun maunya 5 tahun nih kayak Roy, gitu kan ya? Anda pas ada mas, ada bunganya kan deposito. Ya, eh, enggak, nggak bisa, nggak ada yang bisa diambil. Sampai nanti periode yang sudah disepakati dengan Anda gitu, setahun misalkan, ya baru boleh diambil, baru boleh dicairin. Kalau mau lanjut, lanjut lagi gitu. Ya, atau langsung sekalian 5 tahun. Ada bank yang mau kasih, makanya harus ditanya dulu bank payrollnya. Ya, nah dengan adanya deposito auto debit ini melindungi uang Anda dari tangan-tangan jahil Anda sendiri, Mbak. Lah, enggak. Kalau kita ngelihat di ATM masih ada saldo, udah pasti iya, udah kayaknya tas baru boleh nih, iya kan? Ngaku deh, ngaku deh. Iya, Mbak. Karena udah dipotong otomatis auto debit, yang tampil cuma sisanya 4,5 juta itu. Lu mesti hidup dengan 4,5 juta, mau nggak mau ya, kepaksa ya. Ya, itu Mbak, coba tolong ditanya. Ya, anak sini ada sebelum COVID ya. Kalau COVID kan online dan saya banyak nggak ngajar di sini. Ada anak angkatan sini dia kerja di Honda tuh Sunter. Ini pas serius Pak uangnya lah serius saya bilang. Besok langsung daftar Mbak ke banknya. Iya. Ih selama ini ke parkiran. Iya memang ke parkiran. Oh kepikiran ya. Ya. Itu silakan Mbak Mas. Ya. Karena gini, gini. Kalau kita cuma di pikiran kita doang, Mbak, sebenarnya sih gue bisa kok nabung 500.000 gitu ya. Tapi tetap di rekening yang saldo Anda itu
Nggak bakal bisa, Mbak. Sumpah deh. Bukan, ada aja ntar tiba-tiba adanya kak minta uang apa gitu ya. Kita kasihan, nggak enak, ya kan? Kalau yang ditampil di saldo cuma 4,5 juta, lo mau ngomong apa? Paham nggak nih maksud saya? Anda kepaksa, ya, Anda dipaksa dengan sistem gitu loh, Mbak. Dari bank, ya. Tapi teken-teken ya, teken-tekenan. Bukan, perusahaan tetap gajinya sama sesuai dengan gaji Anda. Misalkan 5 juta tadi, tetap transfernya otomatis langsung didebit sama banknya 500. Besok gaji masuk 500, gaji masuk. Jadi Anda nggak bisa apa-apa, do nothing gitu. Terpaksa gitu. Memaksa diri Anda sendiri. Nah, tetap ke situ harus 500. Ya. Iya, harus masukin. Makanya ini kita sebut perencanaan keuangan. Iya, iya. Makanya untuk aman setahun aja dulu, Mbak. Tes kacang aja dulu, iya kan? Iya, maksudnya coba setahun dulu deposito tahun lucu deh Mbak ntar. Iya, ini kalau terus seperti ini gitu ya, ya di planning aja misalkan nanti tahun lagi anak gua mau masuk SMA misalkan kayak gitu ya, hitungannya atau anak gua mau kuliah nih, hitung aja sampai 10 tahun hajarnya terus Mbak, gope, gope, gope. Kan gaji kita kan naik tiap tahun ya, nggak usah dirubah tetap gope, gope, gope. Begitu 10 tahun lihat, kaya gue. Nggak sadar Mbak kaya. Ada, nanti terpisah dia. Nggak terpisah. Ya, deposito auto debit namanya. Ya, bisa, ya, bisa, bisa, ya. Kita bisa lihat saldo kita berapa plus bunganya. Nah, cuman gitu ya. Minimum berapa di debitnya itu di auto debitnya itu setiap bank beda-beda Mbak. Gitu. Minimumnya. Tapi sih yang saya tahu Bank Niaga aja mau 100 ribu mau Mbak. Jadi coba cepet. Anda cuma ikhlas cepet nih setiap bulan di auto debit. Mau dia. Bahkan BRI itu 50 ribu mau Mbak. Kan Bank Rakyat Indo. Iya. Jadi walaupun di pelosok sana dia mau ikutan deposito debit bisa kan? Ya kan kan standar UMR-nya beda Mbak. Kalau di Jakarta dengan di daerah kan beda. Iya. Walaupun 50 ribu mau dia Mbak. Nah coba tanya Bank Perolnya gitu. Berapa? Ya, ayolah semangat deposito lah. Iya kan? Kalau masih kelihatan di saldo Mbak, ih itu mah beneran deh. Bohong bisa ditahan-tahan sampai akhir bulan enggak? Iya, bener. Langsung pikirannya ih, tas baru lucu nih. Kemarin di Shopee ada tuh. Ih, zaman sekarang ya nggak megang duit Mbak. Kalau megang duit mau dibelanjain masih ada rasa sayang. Aduh gitu ya. Lah kalau cuma angka mah OVO, ih, transfer dulu ke OVO, transfer ke Shopee, kelar urusan. Nggak berasa ngeluarin duit Mbak sekarang itu. Iya, beda sama kita beli cash gitu beda rasanya. Enteng banget Mas. Nah, iya kan? Nah, iya. Tiba-tiba eh, begitu lihat di saldo RP 0, ya kan? Pilihannya Anda ingin menangis ya udah. Iya, jangan Mbak. Ingat ya, kita harus selalu punya uang. Nah, ini ada jalannya nih Mbak, deposito auto debit. Iya, kadang-kadang dulu saya pikir perempuan itu paling bisa pegang duit. Kagak juga sama aja. Cuma beda gaya aja. Iya. Kalau ya apa yang di spending oleh cowok sama oleh cewek beda aja. Mereka kayak nggak kelihatan gitu, Mas. Iya. Begitu nikah baru kelihatan, Mas. Nah, itu kelihatan di meja rias. Kelihatannya bedanya antara cowok dengan cewek. Iya. Alat make up apa segala macam banyak. Kita cuma parfum satu. Dia banyak banget. Iya kan? Ini udah ya? Hapus dulu ya? Udah ya?
Kenapa? Nggak ada, langsung hajar aja. Biar cepet pulang kita. Ah, ya niatnya sih jam 11, Mbak. Ah, enggak, Mbak suka gitu. Nah, ya, kalau dia setor di awal bagaimana gitu ya? Kalau setor di awal, ya, maka kita lihat ini kan dia ya, satu dua tiga, satu dua tiga, tiga gitu ya. Ya. Nah, naroknya di awal ini Mbak, ini kan awal tahun pertama gitu ya, Januari gitu ya. Awal tahun kedua, awal tahun ketiga gitu ya. Nah, ternyata beda Mbak nilainya antara setor di akhir sama setor di awal. Kalau kita total ya, itu 331,0125 ya. Tadi berapa? 315 ya? Ini 331. Gedean setoran di awal ya? Iya Mbak, ternyata kalau kita store di awal tuh jauh lebih besar nilainya dibandingkan kita store di akhir periode gitu. Nah, kok bisa? Yuk kita lihat. Karena ya nilai pada tahun ketiga itu 105. Awalnya udah startnya dari sini Mbak. Ya, kenapa? Karena setoran dikali satu plus I pangkat satu jadi langsung satu. Tadi kan nol dulu. Kenapa dia jadi pangkat satu? Karena yang tadi ya kita kalikan satu plus I gitu. Maka gitu ya. Ya, yang ini itu ya kita dapetin dari apa namanya? Dia 105 karena setorannya yang tadi gitu ya. Kan satu plus I pangkat nol tadi ya. Kita kalikan satu plus I gitu. Nah, maka yang kedua itu 110,25 karena setoran yang tadi gitu ya. Ya. Satu plus I pangkat satu kita kali satu plus I. Wah, udah ketebak ya. Jadi selalu dikalikan satu plus I. 7625 setorannya kita kali satu plus I pangkat 2 1 plus I. Ya. Nah, kita jumlah ya. Maka gitu ya. Kalau kita lihat ya langsung aja ya Mbak. Nah, ini sebenarnya model yang tadi cuma kita kalikan satu plus I. Kalau kita tutup kan yang tadi Mas. Iya kan? Nah, ini kita kalikan satu plus I. Makanya dia jadi lebih besar nilainya gitu. Nanti coba aja di rumah. Kalau Roy store di awal gimana? Kalau si perusahaannya store di awal gitu ya. Jadi contoh misalkan ada beberapa teman saya mahasiswa juga ya. Kan kalau di kantor ada bonus akhir tahun, Mbak. Itu nggak dipakai sama dia. Tapi dia tahan dulu, baru dia store di Januari gitu, Mbak. Ya, berarti kan hitungannya mulai dari tahun depan ya. Tapi awal tahun gitu, Mas. Ya. Ternyata nilainya lebih besar. Iya, Pak, ini lebih besar. Iya. Rumusnya nggak bohong lah. Dicoba aja nanti di rumah kalau Roy store di awal ya, kalau si PT Bangun Jayanya store di awal, efeknya apa, nilainya berapa gitu. Dia akan lebih besar Mbak nilainya. Makanya sebenarnya kalau apa alasannya perusahaan gaji Anda yang swasta ya di akhir bulan, ini alasannya Mbak, dia menang nilai, seolah-olah bayar Anda lebih murah. Walaupun UMR sama semua kan nilainya sama, tapi seolah-olah dia lebih murah, makanya Anda disuruh kerja dulu baru dibayar kan gitu ya. Yang baik PNS Mbak sebenarnya. PNS setoran di mana? Di awal apa di akhir bulan? Di awal. Makanya dia menang nilai karyawannya. Seolah-olah lebih besar ya. Iya Mas, begitu. Sebenarnya yang baik pemerintah itu. Store-nya di awal periode ya. Iya. Maka kalau Anda langsung deposito atau debit di awal begitu gaji masuk tuh PNS, itu nanti nilainya lebih gede. In the end gitu ya, di akhirnya pasti lebih gede.
Nanti tanya aja Bang Perolnya, kalau gue setor di awal, boleh nggak? Ya, ngikutin pola bunganya kayak apa? Nggak? Coba aja gitu. Oh enggak Pak, kalau Anda Mbaknya store di awal tetap hitungnya di akhir. Ya, berarti sama aja ya. Nanti seperti seolah-olah Anda di akhir periode gitu kan, ordinary. Oke, saya lewatin aja deh. Nah, yang jadi masalah sekarang ya seringkali kita itu dapat setoran di masa depan, Mbak. Ya. Nah, kita pengen tahu nilainya sekarang berapa dari setoran itu gitu ya. Kalau tadi kan nyetor, 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 berapa ya uang gue 3 tahun lagi gitu kan. Kalau ini kebalik, kita dapat setoran, nah kita mau tahu sekarang nilainya berapa gitu. Nah ini namanya present value annuity gitu atau anuitas nilai sekarang. Contoh begini Mbak, ini saya, nah contohnya begini, misalkan ya ada setoran kayak begini Mbak, ya, ada setoran kayak begini, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Ya. Di akhir periode. Ya. Nah kita mau tahu nilainya ini semua nilainya berapa sekarang gitu ya Mbak. Nah gitu loh, beda kan sama yang tadi. Maka ini kita present value kan. Kemarin di modul ada present value kan. Ya kalau Anda ingat ya ada di modul ada present value, caranya ada. Nah coba kita satu-satu dulu gitu ya. Kita present value kan. Berarti tahun pertama itu adalah ya setorannya dibagi 1 plus I pangkat 1 gitu kan. Nah, nilainya 95,238. Tahun kedua itu setorannya dibagi 1 plus I pangkat 2. Nilainya 90,703. Berikutnya setorannya dibagi 1 plus I pangkat 3. Nah kita total Mbak. Ternyata ya uang 100, 100, 100 kalau disetor nanti gitu ya. Sekarang nilainya cuma 72. Kalau present value kita menyebutnya sebagai mendiskon nilai di masa depan gitu. Pak, emang di kantor beginian ngaruh? Ada Mbak, ya kepake. Contohnya apa? Contohnya perusahaan kontraktor. Lah perusahaan kontraktor kan begitu ya, dikerjain dulu turun term 1 gitu kan, kerjain dulu ya kan, turun lagi duit. Nah dia mau tahu setoran-setoran itu nilainya sekarang berapa gitu. Oh 272 gitu ya. Maka dia coba cari dulu proyekan. Ada nggak proyekan yang cuma 1 tahun tapi nilainya mendekati 272? Ya nggak sih? Mendingan ngerjain itu daripada cepet-cepet ya. Tiga kan sama aja. Paham nggak nih? Kan nilainya sama aja. Kalau kita total cepet-cepet-cepet 300 kan? Ya, ternyata nilainya sekarang 272. Berarti kan mendingan kita cari proyek sekarang yang mau bayar segini daripada kelamaan 3 tahun ya. Nunggu uang 300 gitu loh. Paham nggak? Nilainya sama aja. Nah, kontraktor kayak begini Mbak pola pikirnya Mbak. Nah, kalau begitu gitu ya, ya maka ya bagaimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya yaitu adalah nggak pakai yang ini aja Mbak. Ini kan coba pembuktian aja. Ya. Present value annuity ordinary. Ya, nih ya. Present value annuity ordinary. Ordinary itu store di akhir ya. Itu adalah setorannya ya,
Satu plus I pangkat N dibagi I ya. Nah gini Mbak, ya tapi ini dalam kurung ya Mbak, ya kerjain dulu gitu. Ya jadi nggak perlu satu-satu kita present value kan gitu kan ya. Tinggal pakai yang ini kelar Mbak. Buat yang di rumah, yang online di rumah melulu. Ada yang mau ditanyain gak nih? Present value, annuity, ordinary. Tinggal pakai yang bawah itu ya Mbak, yang pojok kanan bawah tuh. Setorannya dikali satu dikurang seper satu plus I pangkat N dibagi I. Yang online udah mabok. Justru enakan nggak online Mbak. Ya kalau begini-beginian. Kalau mak, ya betul. Kalau mata kuliah yang banyak apa namanya ngobrol-ngobrolnya mah enak kalau online. Nah, kalau udah begini Mbak, iya. Karena kan step by step dia kan. Iya. Ini ngerjain ini, ngerjain ini. Iya udah pasti pingsan itu Mas. Ah, tidak. Gitu. Oke kita kita coba ya. Kita coba lagi. Coba lagi dong. Hah? Kenapa? Ih, harus dicoba Mbak. Iya. Tahu enak apa enggak kan harus dicoba. Iya kan? Kue-kue. Oke. PT Bangun Jaya. Iya dong. Kita coba dong. Ya, PT Bangun Jaya. Bangun Jaya. Iya dong. PT Bangun Jaya mendapat mendapat setoran proyek jembatan. Jadi dibikin jembatan gitu ya. Ya. Setoran proyek jembatan sebesar sebesar 1,5 M. Ya, murah ini mah. Ini jembatan lucu-lucuan ini, Mbak. Iya, 1,5 M setiap akhir tahun selama 3 tahun. Iya, namanya juga PT Bangun Jaya. Kalau bangun ya kan, baru dikerjain gitu kan. Kalau kebablasan dia nggak ngerjain. 1,5 M ini mungkin jembatan rakit Mbak ya, dari kayu panjang gitu. 1,5 M tiap akhir tahun selama 3 tahun dah ya. Jika ya, jika bunga bank 5% per tahun, jika bunga bank 5% per tahun, berapa nilai setoran itu Mbak? Ya, berapa nilai setoran tersebut sekarang? Nah, kita mau lihat sekarang berapa. Ya, berapa nilai setoran tersebut sekarang? Nah, berarti yang mau kita cari kan nilai sekarangnya Mbak ya, ya kan? Ya, setorannya berapa? Nah, 1,5 M setiap akhir tahun gitu kan? Ya. Bunganya iya, 5% per tahun gitu ya. Nah, berapa lama?
3 tahun. Ayo dicoba, dicoba, dicoba. Ya, dikerjakan yang 1/1 plus I pangkat N dulu ya, Mbak. Yang ini dulu ya. Dulu saya juga nggak suka matematik, Mbak. Nah, karena ada rupiah di depannya. Ternyata itu ketertarikan saya terhadap matematik. Selama angkanya ada rupiahnya, saya seneng hitungnya, Mas. Habis gimana ya? Ekonomi bisnis manajemen isinya kalau nggak matematik statistik itu mulu, Mbak. Nggak ada, Mbak. Semua harus dihitung, tertata rapih kan begitu ya. Wih, udah mau 8/4 aja, cepet banget ya waktu ya. Kalau mata kuliah ngitung-ngitung begini kayak cepet gitu, Mas. Lu tiba-tiba udah jam segini, udah mau pulang aja. Ya, mau mandi ya? Kan kamar tidur buat tidur, kamar mandi buat mandi lah. Iya, iya. Kan cewek yang selalu bener, Mbak. Gimana? Iya. Jika cewek salah, lihat aturan pertama, ya kan? Cewek nggak pernah salah. Sebentar, sebentar. Kok jadi begini ya? Tadi gimana? Oh ya, bener ya, bener ya. Oh ya, bener. 1,5 M gitu ya. Satu dibagi 1,05 pangkat 3 berapa? Hah? Masa sih? 1,0, ya, satu dibagi 1,05 pangkat 3. Jadinya, nah, 0, ya. Sip. Ya, sabar, sabar. 1, ya, satu dikurang ya 0,086383759 gitu ya. Kan saya bilang selama proses penghitungan lempenginnya terus gitu. Iya, nanti aja di akhir. Ya, cuman hati-hati ya Mbak. Nanti bisa kegedean bedanya dengan saya gitu. Kalau bedanya terlalu jauh saya anggap korupsi, ya kan? Ada dendanya nanti. Sama dengan satu dikurang ini, ya kan?
Nah, 0,1362. Udah, ya udahlah. Sebenarnya, ya udahlah. Cewek selalu bener. Bingung saya. Berapa tuh? Dibagi 2,724. Gitu ya. Bentar ya Mbak ya. Ya, maka gitu ya. Ya, nilainya berapa? 4 miliar gitu ya. Iya, Mbak. 4.084 juta ya. Hmm, 86 tuh. Kan beda kan sama saya kan? Song- 872 betul ya. 872 ini ya. 4.084.872.000 ya. Ya. Jadi nilai setoran tersebut cuma 4.084 juta ya. Sekarang loh Mbak, dari setoran 1,5 M setiap tahun selama 3 tahun. Nah, si Bangun Jaya, ya si Bangun Jaya nah, tinggal lihat ada nggak proyekan sekarang yang nilainya ya 4 M aja lah gitu. Ya kalau ada, ya ujian Mbak. Enggak, 4,084 sekian sekian. Ya, 86 juta. Iya, karena saya pakainya yang ini, Mbak. Ini semua angkanya, iya. Makanya kan saya bilang tadi, kalau misalkan proses pengerjaan jangan dibulutin dulu. Nanti Mbak bilang berapa? 86 juta. Saya bilang 80. Beda 2 juta loh, Mbak. Ayo loh, ya kan? Tuh, 2 juta. Iya, skincare. Berat itu, Mbak, berat. Mahal itu. Mahal, mahal. Iya, berarti bukan 0,1362 ini 061 berapa gitu tadi ya. Iya. 1624 ya. Iya. Enggak, masalahnya selisih 2 juta lumayan, Mbak. Buat clubbing cukup itu. Iya kan? Cukup lah itu. Ya, kalau buat sendiri mah cukup, Mbak. Iya, kalau buat rame-rame ya saweran lah. Oke nih, present value annuity ordinary. Sampai di sini ada yang mau ditanyain enggak?
Beneran enggak ya? Oke. Nah, tapi kan bisa juga dia setor di awal ya, Mbak. Ya, kalau store di awal kita lihat ya, hasilnya lebih besar ya. Ya. Eh, ya betul 285. Tadi kan 272 ya. Tuh kan Mbak, mau future value, mau present value, kalau anuitas setoran di awal pasti lebih besar nilainya. Iya, Mbak. Nah, bedanya apa? Ya, ini selalu dikalikan 1 plus I. Sebenarnya kalau kita tutup ini kan yang tadi ya kan? Nah, kita kalikan 1 plus I untuk setoran di awal. Ya. Present value annuity due. Due kan di awal. Oke, nah kan tadi setoran selalu sama ya Mbak jumlahnya. Ya kan? Gope ya gope terus. Nah kalau misalkan dia, ya, kalau misalkan dia sampai kayak begini, ya mohon maaf kalau kayak begini tidak bisa iya, nggak ada modelnya Mbak karena dia belang-belang. Berarti gimana caranya? Kita hitung satu-satu setiap tahun ya Mbak. Makanya kita membutuhkan Excel ya Mbak. Ya. Tinggal input caranya sama setiap tahunnya gitu ya. Ya. Di present value kan satu-satu pakai Excel. Nah ini nggak enaknya kalau dia setorannya beda-beda gitu ya. Makanya banknya keluarin deposito auto debit ya biar enak. Set set set. Kemarin Jakarta Utara nggak hujan ya. Selatan sama Bekasi. Terus Mbak semalaman. Nanti gantian kayaknya nih. Nah, kalau kita sudah tahu present value sudah tahu present value anuitas gitu ya. Kita bisa mencari amortisasi pinjaman. Nah, ini Mbak, kita udah punya bekal ya, future value anuitas, present value anuitas. Kita bisa cari amortisasi pinjaman. Apa itu amortisasi pinjaman gitu ya? Oh iya Mbak. Mbak saya sabar kok. Ah, amortisasi. Tunggu dulu untuk gue dimarahin sama cewek-cewek. Ya, ya. Amortisasi pinjaman adalah suatu pinjaman yang setorannya sama, Mbak. Ya, equal payment betul. Suatu pinjaman yang setorannya sama jumlahnya. Jadi kalau gope gope gitu ya. Yang setorannya sama jumlahnya seumur pinjaman tersebut. Ih, seumur hidup enggak. Nah, ya, sip. Mantap. Kita mau ngitung si pinjol itu. Seumur pinjaman tersebut. Oke? Oke, misalkan Mbak, ya.
Misalkan suatu perusahaan dia pinjam ke bank, gitu ya. Dia pinjam sebesar dolar aja lah biar gampang. 1.000 dolar. Ya, jika suku bunga pinjaman 6%, ini adalah bunga pinjaman ya. Ya. Bunga pinjaman 6% per tahun gitu ya. 6% per tahun. Gitu. Nah, kalau dia bilang pembayarannya sama setiap bayaran, berarti ini kita sebut apa sih ya? Kalau dalam bahasa Indonesia, no, selalu nyetornya untuk ngebalikinnya sama jumlahnya. Betul, kalau kredit berarti kita harus bayarnya gimana? Sip, cicilan. Ini kita mau ngitung cicilan nih, Mbak. Cicilan. Ya. Kita bisa tes itu si pinjol bohong apa enggak Mbak soal bunganya. Kan katanya bunganya mah nggak sampai 2% per bulan. Pret, ya, kita hitung. Nah, iya. Kita hitung dulu bener apa enggak ya. Kadang-kadang suka ngibul aja, Mbak. Nah, berarti si perusahaan ya mau berapa tahun diselesaikan gitu ya, Mbak? Ya. Andai dia mau selesaikan 3 tahun, ya, bayar tiap tahun, tiap tahun, tiap tahun gitu ya. 3 tahun kelar Nah, pertanyaannya adalah berapa cicilannya yang harus dia bayar gitu kan ya. Berarti kalau setorannya A-nya dong ya. Ya gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan Mbak secara timeline, nah polanya gini Mbak. Maka gitu ya, uang 1.000 dolarnya kita taruh di tahun ke-0 atau sekarang. Kenapa uang 1.000 dolarnya ditaruh sekarang? Karena kan minjem ya. Lah kan orang orang minjem kan sekarang dong duitnya bro. Bro pinjam cepet dong. Iya ntar tahun depan Pak. Lah orang gimana? Sekarang dong uangnya. Makanya kita taruh sekarang gitu Mbak. Ya. Berarti tahun-tahun berikutnya adalah pembayarannya setorannya dong. Nah ini Mbak. Berapa setorannya gitu. Ya. Kalau polanya kayak gini berarti apa ya? Kan kita tadi udah kenal ada future value anuitas, ada present value anuitas. Ini future value apa present value? Present, kenapa? Karena setiap setorannya harus setara dengan 1.000 sekarang gitu ya. Ya kan? Maka kita pakai present value annuity. Ya, ya kan? Ordinary apa do? Kita lihat seolah-olah dia setornya di mana? Di akhir periode kan? Nah, berarti pakai ordinary ya. Nah, coba lihat present value ordinary tadi yang mana? Setorannya yang ini dong ya. Ya, ya kan? Setorannya kita kalikan satu dikurang. Ini kan model yang tadi kan? 1 + I pangkat N gitu ya. Per I. Oke. Yang mau kita cari apanya Mbak? A. Sip. Berarti ini nggak perlu dong. Ya kalau dulu guru matematikanya bilang ya caranya gimana? Kalau ada A dikali B gitu ya. Yang mau kita cari A-nya, B-nya kita jadikan satu gitu ya. Maka A dikali satu gitu kan ya. Cara jadiin B biar satu kita bagi dengan B gitu ya. Satu ya. A kali satu A gitu ya. Ingat ya. Nah ini kita mau jadiin satu nih Mbak. Supaya A dikali satu. Kita bagi dengan dirinya sendiri ya. Ya kan? 1 + I pangkat N dibagi I gitu kan ya. Selesai. Ya.
Iya dong, kan B kali B, B bagi B satu ya, iya kan? Nah, karena dia sama dengan apapun yang kita lakukan di sisi kanan, lakukan di sisi kiri, kan gitu ya. Maka present value dibagi ini dong, satu dikurang satu plus I pangkat N dibagi I, ya kan? Nah, dapatlah anuitasnya A-nya, iya Mbak. Ini saya hapus ya. Ya, maka untuk mencari cicilan gitu ya atau apa namanya amortisasi pinjaman gitu ya, yaitu uang nilai pinjamannya sekarang gitu ya present value-nya dibagi gitu ya, satu dikurang satu plus I pangkat N per I gitu. Tinggal di input ya, berapa pinjamannya gitu kan ya, berapa bunganya, berapa lama dia mau selesaikan gitu. Coba ditolong perusahaannya. Berapa sih cicilannya? Dari BS kita butuh pertolongan, Pak. Ya, berarti kan A-nya yang mau dicari gitu ya. Present value annuity ordinary-nya 1.000 tadi ya. Ya kan? I-nya adalah 6% per annum atau 0,06 gitu ya, Mbak. N-nya 3 tahun. Tinggal di input toh, ya kan? Input, input. Ayo semangat. Dari pagi, Bro. Saya kalau ngomongin duit, Mbak, itu mau 2 hari 2 malam begadang juga hayo. Semangat saya, ya. Kalau kalau cowok-cowok lain kan semangat ngobrolin cewek 2 hari 2 malam. Kalau saya nggak semangat ngobrolin cewek, Mbak. Kalau goib. Tapi kalau ngomongin duit, wih, 2 hari 2 malam, hayo deh. Nggak ada juga nggak apa-apa, Mbak. Diomonginnya udah seneng. Iya, itu, itu. Ih, makin deres ya. Kalau kalau dia sistemnya obligasi, Mbak. Ya, pokok dibayar di akhir, ya kan? Ya kan kalau obligasi kan gitu kemarin kan? Pasti dong. Ini ya, ya kita cari dulu ini Mbak, ya kan? Nah, 1.000 dibagi itu, dapatlah cicilannya gitu kan?
Yang online masih sadar kan ya online? Udah pingsan. Alhamdulillah sadar Pak. Enggak lah, yang online masih semangat. Enggak dong. Coba sabar Mbak, pelan-pelan ngitungnya. Iya, ini kita kerjain dulu dong, ya kan? Ya, satu dikurang ini, gitu kan? Hasilnya dibagi dapat, terus 1.000 dibagi hasilnya gitu. Sabar, sabar, tenang, tenang. Emang kalau ngomongin cicilan agak panas hati Mbak, tapi kepala harus dingin. 374, ya, sabar, sabar. Ini kan 0,83an ya, iya kan? Ya, 0,83961 iya, iya kan? Berarti satu dikurang itu kan. Nah, 0, oke. Jadi A sama dengan 1.000 gitu ya. Berapa? 0,3. Oh enggak, langsung dikurang satu aja. Langsung aja kurang satu. 8071 ya. Dibagi 0,06 gitu kan. Ya boleh 71. Kalau masih ada. Udah langsung ini Mas. Ini 0,16 ini udah langsung. Udah hasil satu dikurang hasil ini. Kan kalau hasil ini kan 0,83 ya. Satu dikurang 0,83 sekian, hasilnya 0,16 ya. 0,38071. Nah, ini dibagi 0,06 ya. 2, ya sabar ya. Gimana ya? A sama sini aja ya. Maksudnya ya. 1.000 dibagi 2,673011 gitu ya. Nah, berapa tuh? 374, oh satu satu lah ya. Nah, buletin di sini gitu loh Mbak. Iya. Ya, 374.374,11 US dollar. Ya, itu yang harus dibayar perusahaan setiap akhir tahun gitu ya. Harusnya kan gitu ya, Mbak. Ya kalau mau dipanjangin nggak apa-apa juga. Cuma kalau mau dibuletin pas di akhir aja. Tapi kalau 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 kita melakukan pinjaman apalagi leasing ya, Mbak ya. Itu curang tuh mereka, Mbak. Harusnya kan kalau dari rumah pinjem dulu gitu ya. Ya, baru nanti 1 tahun kemudian atau periode berikutnya baru kita bayar cicilan gitu kan ya. Lah kalau leasing kan enggak. Motornya belum datang, udah cicilan pertama. Tuh curang. Kenapa? Supaya seolah-olah kita setor di awal, Mas, Mbak. Curang dia. Nggak bisa ya. Semuanya mainnya begitu di Indonesia. Harusnya ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan yang marahin. Kalau di Amerika ada. Mau OJK-nya kan adalah OJK, ya kan? Ayo clubbing yuk gitu. Biar OJK-nya lupa Mbak. Begitu selesai clubbing, tadi mau ngomong apa ya? Kan lupa ya kan? Gitu Mbak. Ada pertanyaan nggak untuk amortisasi pinjaman? Nggak ada. Nah, coba tulis.
Roy. Ya, ya udah ganti Mirna deh, Mirna. Roy, Roy meminjam. Oh, oh Mirna aja. Ya udah Mirna, Mirna meminjam uang ke bank. Anak sini, Mas. Mirna meminjam uang ke bank sebesar 50 juta rupiah. 50 juta rupiah untuk modal usaha. Ya, saya tungguin kok, Mbak. Mirna meminjam uang ke bank sebesar berapa tadi? Ya, 50 juta rupiah untuk modal usaha gitu. Jika suku bunga bank, jika suku bunga pinjaman nih beda ya, sebesar 24% per annum, per tahun gitu ya. Dan Mirna dan Mirna Mirna ingin menyelesaikan hutangnya dalam 5 tahun gitu ya. Dalam 5 tahun berapa yang harus ia cicil gitu kan ya, amortisasi kan per bulan. Ayo, yang harus dicicil per bulan, Mbak, gitu. Nah, rubah dulu ya. Iya, gitu loh, Mbak. Cocok nih Mbaknya. Kayaknya Mbaknya cocok jadi. Ini hapus nggak nih? Udah, oke ya. Oh, sebentar. Oh, iya. Berarti sana aja ya. Sana saya hapus ya. Salah lagi. Nah, berarti kita harus ya konversi dulu ya dia dalam bulan ya. Gitu ya. Kok present value. Setorannya sama dengan gitu kan ya. Oh ya, Mbak. Present value-nya atau pinjamannya dibagi satu gitu dikurang seper satu plus I per T gitu ya Mbak. Iya kan? Ya. Pangkat N kali T dibagi I per T gitu kan? Ya. Ya. Tinggal kita selesaikan secara adat di luar gitu ya. Nah, maka ya, yang mau kita cari atau A-nya berapa, setorannya berapa, cicilannya gitu ya. Ya. Present value annuity-nya itu adalah berapa tadi? 50 juta. Ya, 50 juta. Oke. Terus I-nya itu adalah 24% per annum ya. Atau 0,24 per 12 ya. Berapa tuh? 0,0 iya 0,02 ya. N-nya 5 dikali 12 ya. 60 bulan gitu kan ya. Nah, tinggal diinput ya ke yang lama, ya kan? Ke yang ini kan? Ya. Ini udah kita selesaikan secara adat. Ya.
Oh, adat Batak ribet, Mas. Iya, ampun itu. Ya, ampun. Iya, syaratnya banyak ya. Wahyu kayak ngerti aja tuh Wahyu. Kedengeran, Mbak? Iya. Iya iya doang itu Wahyu ngerti mah kagak. Hitungan yang ini udah selesai ya? Yang ini udah ya? Oh iya, kalau misalkan kayak gini Mas, yang online nggak bisa ngeliat papan tulis ya? Oh alah. Kalau kalau misalkan di shoot pakai handicap bisa nggak Kang? Jadi yang ini dimatiin, handicapnya dinyalain gitu tuh. Oh gitu, bisa nggak dia? Bisa ya? Nggak apa-apa, ya. Yang penting mereka bisa terbayang-bayang. Berarti ini saya stop share screen ya, gitu kan? Saya stop share screen ya. Oh nggak usah. Oh gitu. Oh alah. Nah berarti kan ini tinggal kita input aja ya, gitu kan? Ya. Berarti berapa? 50 juta gitu ya. Dibagi gitu kan? Satu dikurang 0,02 itu Mbak ya. Satu dibagi 1,02 pangkat 60 gitu. Ya, iya. Dibagi 0,0.
Iya, 0,02. Gitu. Gitu ya. Hmm. Yang di rumah kelihatan nggak nih? Yang di online maksud saya. Kelihatan lah ya. Ya, ini Kelihatan, Pak. segmen. Ya, terbayang-bayang lah ya. Ini muka saya biru-biru nih pasti. Ya kan? Enggak. Tuh lihat tuh Mbak. Pasti mandi nih sini. Ini udah ya, yang ini ya. Empat, tujuh, delapan, dua, dua.